baptisan air yang akan diadakan pada minggu pertama di setiap bulannya setelah ibadah raya kedua. Yuk segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi ketua Kersel masing-masing ya families. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan La Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBIWTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi kontak person yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Families, kita ada acara Family Gathering Day loh yang akan diadakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 7 pagi sampai dengan 1 siang di House of Bread Sukamulya, Bogor. Acaranya adalah kunjungan ke House of Bread, lalu dilanjutkan dengan makan siang bersama. Gereja akan menyediakan transportasi bis dan konsumsi untuk makan siang. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, dapat menghubungi Ketua Kersel masing-masing atau Ibu Herawati Tenggono. Pendaftaran masih dibuka sampai hari Senin 8 Juli 2024. Yuk families, jangan lupa mendaftar dan ikut ya. Ibadah raya di GBIWTC Cilegon minggu depan pada tanggal 7 Juli 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Pastor Sabar Simatupang disertai dengan perjamuan kudus. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Shalom. Saya rindu melihat wajah-wajah yang rindu bertemu dengan Tuhan secara pribadi pada pagi hari ini. Amin. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena perkenanan Tuhan. Kita diizinkan untuk datang memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bawa hati kami bawa hidup kami. Kami mau bawa pujian penyembahan kami sebagai ucapan syukur Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Sekali Yesus, tetap Yesus di dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang mempesona hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami benar-benar rindu menikmati-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Kau beri damai dan kesempatan baru dalam kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini ungkapan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu maupun yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kembali kami Tuhan datang di hadapan-Mu, kami mau katakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru.
Saratada sangkaya rarararata ya rarara. Sikiara rararata ya rararata kiara nama. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan ada kemerdekaan, ada pemulihan Tuhan. Oh, haraparata sangkaya rararara. Harata kaya rarata ya rarana. Ya rarata ya rarana. Jemahan-Mu mengalir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Lembutkan hati setiap kami Tuhan. Lembutkan hati setiap kami. Harata dasar ya rarana. Ya rarata ya rarana. Yesus, nama-Mu sungguh berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan kami hanya ada di dalam nama-Mu Tuhan. Kelepasan, kemerdekaan Tuhan di dalam satu-satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama-Mu setiap lutut akan bertelut menyembah-Mu, setiap lidah akan mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, 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 kami panggil nama-Mu Tuhan.
lidahku menyebutmu selalu. Kami, amin. Lihat kiri kanan kita, wajah-wajah yang bersuka di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Luar biasa Tuhan dalam hidup kita, amin. Aku bersuka dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Saat ku memuji, tinggikan nama-Mu, mujizat-Mu selalu tercurah bagiku. Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya.
ku mau melompat bagimu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikanmu seumur hidupku. Ku mau menari, ku mau melompat bagimu, karena ku tahu Engkau baik bagiku. Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau segalanya bagiku. Ku mau tinggikanmu seumur hidupku. Puji Tuhan, amin. Dan percaya serukan haleluya. Amin. Ini kami Tuhan. Yes Lord. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Semangat lagi katakan. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semangat lagi sama-sama, mari katakan. Jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap bersorak bagi Tuhan. Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, banyak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yes Tuhan, Raja mulia bagi kami. Kemuliaan-Mu akan turun di atas ini. Amin. Yes. Mari bersorak bagi Dia.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk bertepuk tangan sekali lagi berkatakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kebenaran Tuhan yang berkuasa, memintaslah panjang. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kebenaran Tuhan yang berkuasa dan meminta. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Mari sorak-sorak bagi Dia Yesus. Saya persilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini? Jika tidak keberatan, kami ingin menyambut dengan penuh sukacita. Bisa mengangkat tangan di tempat duduk Bapak Ibu Saudara? Apakah ada? Haleluya. Kita mau mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan, bisa menggunakan amplop ataupun QR code yang ada di belakang bangku Bapak Ibu Saudara. Jika semuanya sudah siap, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan mengucapkan deklarasi bersama-sama pada hitungan ketiga. 2, 3. Kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kerawanan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ya, sebentar lagi Pak Immanuel hambanya akan tiba di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya, beliau terlambat sedikit, ada gangguan di perjalanan. Tapi mudah-mudahan bisa tepat waktu, sebentar lagi tiba. Satu hal yang mau saya sampaikan, mohon maaf para PW yang luar biasa. Mengulang apa yang diinformasikan hari Minggu kemarin bahwa kita semua diajak untuk fellowship, ya, family gathering. Kapan Bapak Ibu? 13 Juli. Di mana? HOB. Pak Miming mengundang kita semua. Boleh dong tepuk tangan. Ya, semua jemaat ya. Semua jemaat. HOB di mana? Serpong, Cisauk ya. Jadi seperti yang kita informasikan hari Minggu yang lalu bahwa kita biasanya hanya melihat di video. Sementara HOB itu proyek gereja kita, gereja WTC sudah sampai
banyak gereja yang untuk datang untuk ke sana melihat karya Tuhan yang luar biasa di sana. Ya, sampai dari kampung saya, dari HKBP, dari Tarutung sana datang ke situ. Dari Papua juga datang. Bahkan dari Australia ada juga datang. Ya, masa kita anaknya tidak dikasih kesempatan, ya puji Tuhan kita mendapat kesempatan untuk itu tanggal 13. Nah, jadi kita nanti akan berangkat sama-sama, sudah disediakan oleh Pak Miming, ada 2 bis. Ya, ada 2 bis, itu hari Sabtu tanggal 13, berangkat pagi. Nanti titik jemputnya nanti akan diatur lebih lanjut ya. Cuman satu hal yang sangat penting, sangat diperlukan oleh panitia, satu pendaftarannya. Bagi yang sudah terdaftar ada di Kersel, tolong melalui setiap Kersel masing-masing. Aduh, Pak Sabar, saya belum tahu saya di mana berkersel. Boleh, nanti akan didaftarkan langsung ke Ibu Hera. Ibu Hera ada, Ibu Hera? Oh, ada. Saya lihat tangan beliau sudah megang kertas untuk melis up. Ya, tapi kalau sudah ada di Kersel, contohnya Kersel kami di PCI, saya lihat puji Tuhan, Ibu Norita sudah daftar, termasuk anak-anak ya, termasuk anak-anak semua. Semua harus didaftar. Kenapa harus didaftar? Supaya kita tahu nanti kapasitas bisnya. Jangan nanti sampai berdesak-desak. Jangan, ya kasihan. Nah, karena kurang lebih 2 jam atau 1,5 jam lah ya dari Cilegon, kurang lebih maksimum 2 jam lah. Kasihan kalau berdesak-desak. Jadi harus nyaman semualah. Jadi itu satu, kapasitas bis. Kedua tadi, Loam tadi saya dengar sudah membacakan dari video tadi, akan disediakan makan siang. Jadi supaya bisa rapi semua diatur ya. Berapa banyak makan siang harus disediakan, bisnya bagaimana. Tapi ya puji Tuhan 2 bis sudah disediakan. Kalaupun nanti overload, artinya kepenuhan bis itu, ya saya percaya kita-kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ada mobil masing-masing, boleh. Ada juga nanti bisa menumpang di bisnya, di mobilnya Pak Yuda, di mobilnya Pak Miming, Pak Suryo. Misalnya harus membawa mobil pribadi, seperti itu. Pokoknya semua sama-sama enjoy lah, sama-sama kita nikmati ya. Pulang dari sana pun semua sama-sama sukacita. Itu. Jadi itu yang perlu kami informasikan. Jadi ini waktunya tinggal 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, jadi supaya semua bisa diatur. Dan tadi maksimum paling lambat tanggal 8 ya, supaya ada waktu untuk Pak Miming mengatur segala sesuatunya. Ya. Jadi tanggal 8 maksimum sudah harus didaftar. Hari Minggu masih tetap dikasih kesempatan, tapi lebih cepat mendaftar lebih baik. Supaya semua bisa diatur dengan baik oleh panitia. Oke, tanggal berapa? Hari? Ya, kurang lebih berangkat dari Cilegon jam 7 pagi. Ya, jam 7 pagi. Ya, nanti pulang dari sana habis makan siang. Jangan sampai nanti ada yang kelaparan. Jangan, udah disediakan nanti makan siang oleh Pak Miming. Baik, itu saja yang boleh menjadi pengumuman tambahan untuk kita memperjelas apa tadi yang sudah ada di dalam video. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita siapkan hati kita. Kau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Segala hormat, segala pujian kami, segala penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus, 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 sekali lagi panggil Yesus, 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 kami panggil Engkau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu yang memikat hatiku dan gentarkan lidahku menyebutmu selalu. Anugerahmu itu yang cukup bagiku, sebab itu ku bersyukur menyembah padamu. Haleluya, Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan, Kau telah mengirimkan hamba-Mu ke tempat ini. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu, supaya Tuhan pagi ini kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya saudara, saya mohon maaf. Saya tidak menyangka ternyata ini liburan anak sekolah ya. Saudara, saya lihat ada ratusan bis ya. Wah, puji Tuhan, saya tadi ngebut saja saudara ya. Tapi ya sudah tadi minum itu ya. Oke saudara, saya mau bagikan firman Tuhan seperti apa. Judulnya adalah dipersiapkan untuk suatu tujuan. Ya, saudara, kita membuka di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10 ya. Saya berharap saya bisa menyampaikan semua karena ada 20 slide ya, dan saya percaya apa yang saya sampaikan ini menjadi satu kebenaran ya. Baik, saudara, kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10 ya. Saya baca yang genap, lalu saudara yang ganjil, dan kita sama-sama ayat yang 10 ya. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9 saudara. Ayat 10 sama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Nah, saudara perhatikan, siapa yang sudah percaya bahwa engkau sudah diselamatkan? Angkat tangan tinggi. Yakin saudara? Ada yang belum yakin? Supaya kita doakan lagi? Ya enggak apa-apa saudara. Berarti kalau ada yang belum yakin, jiwa baru kan? Nah, apakah saudara yakin saudara pasti masuk surga karena kasih karunia? Amin. Siapa yang yakin? Angkat tangan. Ada yang setengah tiang saudara.
Saya ulangi saudara, apakah engkau yakin kalau engkau mati malam ini engkau masuk sorga? Atau kalau kita kerajaan sorga, angkat tangan. Wow, semuanya yakin. Nah saudara, yang jadi pertanyaan lu ngapain jadinya di dunia ini, betul gak? Saudara, ini yang kita harus ubah paradigma kita. Apa bedanya saudara, orang Kristen itu dengan di luar Kristen? Kalau orang di luar Kristen, mereka itu saudara sedang berusaha masuk sorga. Mereka dengan amal ibadah mereka, betul nggak? Lalu mereka sudah berusaha sedemikian rupa supaya mereka hidup kudus. Ya. Dan mereka mendapatkan kebenaran. Itu mereka. Tapi kalau saudara, firman Tuhan berkata di dalam Efesus 2:8, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saudara hidup kudus bukan supaya saudara jadi kudus. Saudara hidup kudus karena engkau kasih karunia dikuduskan oleh Tuhan. Karena engkau sudah diselamatkan. Tapi bukan artinya Bapak Ibu itu semua berhenti. Saudara tidak seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus 2 pasal 10. Tuhan itu mau saudara bahwa setiap kita ini ada di dalam tujuan ilahi. Di sini dikatakan karena kita ini buatan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Tuhan. Sehingga ketika monyet saudara melihat manusia, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Itu saudara yang Tuhan takdirkan di dalam diri manusia. Tetapi saudara karena dosa, bahkan sebelum itu Tuhan berkata, manusia dengar, semua bumi ini kuasai. Jadi saudara, dunia ini, bumi ini memang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk dikuasai. Tetapi saudara karena dosa, bumi ini saudara diambil oleh setan. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menebusnya di kayu salib. Amin saudara. Tapi yang jadi masalah, Pak, tapi kok masih kelihatannya kita ini gimana? Lebih banyak pekerjaan setan apa pekerjaan Tuhan? Saya tanya saudara. Katanya ayatnya di mana sih? Coba kita buka ya, di dalam Matius 28 ya. Matius 28 ayat 18 ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 18 ya. 1, 2, 3, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan, nah saudara perhatikan, ketika Yesus saudara mati di kayu salib, maka saudara bumi yang tadinya sudah diberikan oleh manusia kepada setan, jadi manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya saudara, karena manusia jatuh dalam dosa, maka bumi yang harusnya menjadi dikuasai oleh manusia itu diberikan kepada setan. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mengambil itu dengan kematiannya di kayu salib. Dan bumi ini sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang jadi masalah saudara, banyak orang percaya belum menunjukkan dirinya saudara menjadi perwakilan kerajaan sorga di muka bumi ini. Nah saudara, saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Coba saudara berkata jujur ya. Kalau di Cilegon ini lebih banyak pekerjaan setan apa pekerjaan Tuhan? Pak, regu A. Wah. Regu B. Wah, ini Loam ini orangnya sangat ekstrim kanan. Tuhan, karena dia mungkin di gereja terus. Regu C. Agak pelan. Saudara perhatikan. Berarti saudara gak percaya Matius 28 ayat 18 loh. Benar gak? Bapak percaya gak Matius 28 ayat 18? Kenapa tadi Bapak ngomong pekerjaan setan? Saudara, inilah yang saya kasih tahu PR kita. Slide-nya tolong. Tuhan itu saudara secara thank you Pak.
secara de jure, secara hukum, ya seperti misalkan begini saudara, Pak Sabar rumahnya dicuri, dirampok oleh orang lain, mafia tanah, betul nggak? Ya. Tapi akhirnya saya menebus rumahnya Pak Sabar itu, lalu saya berikan kepada Pak Sabar. Secara hukumnya, saudara, Pak Sabar itu sudah memiliki rumah, tapi Pak Sabar berkata, enggak kok, saya enggak mau. Dia enggak percaya. Begitulah gereja Tuhan hari-hari ini, saudara. Mereka suka hidup di dalam ketidakpercayaan dengan firman Tuhan. Padahal Matius 28 ayat 18, segala kuasa yang di bumi dan di sorga itu sudah diberikan kepada Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya sudah memberikan itu kepada gereja Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata, saudara, di dalam Efesus 2 ayat 10, kita perhatikan ya, kita buka ayatnya supaya saudara lihat. Di situ dikatakan bahwa kita ini buatan Allah. Saudara tahu nggak, saudara ini buatan Allah? Amin, saudara. Saya mau tanya saudara, buatan Allah banyak nggak? Banyak. Monyet aja buatan Allah, betul nggak? Nah, apa yang membedakan saudara monyet dengan kita? Orang yang tidak kenal Yesus itu juga adalah buatan Allah. Betul nggak? Lalu apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya Yesus? Kita baca di dalam ayat selanjutnya, saudara. Di situ dikatakan kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi cetakan saudara itu adalah cetakan Tuhan Yesus, saudara. Saya dengan orang yang tidak percaya, sama-sama kita ini buatan Allah. Tetapi walaupun dia buatan Allah, tapi dia tidak menyatakan kemuliaan Allah. Karena apa? Dia belum lahir baru. Ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada waktu itu juga saudara, cetakanmu itu adalah cetakan Tuhan Yesus. DNA-mu itu adalah DNA kerajaan sorga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini yang harus saudara perhatikan. Saudara ini apapun yang terjadi dalam hidupmu saudara. Mau engkau kelihatannya pesek, mancung, keriting, hitam, putih, kuning, apapun saudara. Saya kasih tahu. Cetakanmu itu ada Tuhan Yesus. Ada pribadi Tuhan Yesus. Makanya saudara, kalau saya perhatikan ya. Ketika Yesus berkata, jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Karena Roh Kudus akan turun kepadamu. Kamu akan menerima kuasa. Roh Kudus itu adalah rohnya, roh Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, terus ngapain saudara? Kita sudah diselamatkan. Kita sudah menggambarkan Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau itu adalah engkau melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, sebagai pengikut Kristus tidak ada yang jahat dalam hidup kita sebenarnya. Makanya saudara, saya setiap hari saya berdoa sama Tuhan, Tuhan lepaskan aku dari yang jahat. Karena apa saudara? Jangan sampai orang Kristen itu saudara keluar dari destiny, takdirnya, kalau bahasa Indonesia sebenarnya takdir ya, takdirnya kita, bahwa kita ini adalah melakukan pekerjaan yang baik. Jadi suami harus melakukan pekerjaan yang baik. Jangan suami saudara di gereja jadi malaikat, di luar gereja jadi setan semua. Jangan. Kita harus mengerti saudara, bahwa engkau dipanggil oleh Allah itu adalah melakukan pekerjaan yang baik. Itu yang saudara perhatikan ya. Lalu berikutnya saudara. Nah, pekerjaan ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya tidak pernah berpikir menjadi seorang pendeta. Dan sekarang saya ada di bagian TC Division atau Diklat. Dulu saya tuh berpikir, kenapa saya ada di Serpong? Dan bagi saya Serpong itu tidak ada di dalam pemikiran saya. Saya coba tanya saudara, siapa di sini orang asli Cilegon, angkat tangan? Oh, enggak ada. Siapa yang merantau pergi datang ke Cilegon, angkat tangan? Wah, berarti saudara ini orang buangan semua, dibuang ke Cilegon, betul enggak? Musafir. Saya mau tanya, coba Bapak saya mau tanya, Pak, pernah nggak bercita-cita saya ingin tinggal di Cilegon?
Enggak. Kenapa Bapak ada di Cilegon? Nah, karena pekerjaan. Pekerjaan baik apa pekerjaan jahat, Pak? Loh iya dong, saya tanya pekerjaan baik dong, betul nggak? Saudara perhatikan ya, saya nggak pernah berpikir untuk kenal Pak Sabar, Simatupang, Pak Juda. Saya nggak pernah berpikir. Dan saya nggak pernah berpikir ada di WTC. Tapi saudara, ketika saya membaca ayat ini saudara, Tuhan sendiri yang menuntun. Jadi kalau saudara hari ini bergereja di WTC Cilegon, itu Tuhan yang memimpin saudara. Amin saudara. Saudara jangan berpikir begini, Pak saya bergereja di sini kebetulan Pak. Enggak, Tuhan itu sudah mempersiapkan suatu pekerjaan yang baik. Saya dulu ya nggak pernah berpikir saudara. Cuman dulu itu background saya itu adalah trainer. Jadi saya itu dulu bagian trainer di diklat, maksudnya di perusahaan saya yang lama. Jadi kerjaan saya itu saudara, ini kresek-kresek bukan ini ya. Kerjaan saya itu dulu keliling Indonesia ngajar saudara. Di perusahaan saya itu. Cuman saya dulu stres saudara. Kenapa? Karena bayangin saudara, dulu itu ya dari 2001 sampai 2005 akhir 2006 awal. Saya itu saudara dalam seminggu itu berarti kan hari kerja anggaplah 20 hari. 25 hari saya di luar kota. 30 hari, 25 hari saya di luar kota. Jadi saya stres sekali. Tapi dulu saya itu terbiasa membangun kelas training ini gitu ya. Ngatur, ngajar gitu semua saya tuh keliling Indonesia. Nah saya stres. Terus akhirnya saya katakan Tuhan dalam keadaan stres itu saudara karena apa? Bayangin. 2001 kan belum ada internet, betul nggak? Artinya nggak seperti sekarang, WhatsApp bisa telepon, betul nggak? Kalau telepon istri aja ngomongnya cepet-cepet, gimana kabarnya anak-anak? Karena pulsa, benar nggak? Wah saya gini, wah saudara. Jadi saat itu saya mengalami stres, tapi ternyata saudara, Tuhan itu sedang mempersiapkan saya. Dia buat saya saudara, mengerti bagaimana membuat materi training. Sehingga ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya tidak menjadi masalah ada di ketua TC Division di WTC Serpong. Nah, coba saudara perhatikan, apapun backgroundmu saudara, sebelum engkau mengenal Tuhan, sebenarnya saudara, Tuhan itu membawa engkau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia. Ya. Nah, balik lagi saudara. Tuhan tuh mau saudara. Apapun backgroundmu hari ini ya, mungkin kayak Pak Sabar ini adalah backgroundnya karyawan. Tapi saya juga nggak tahu kenapa dia bisa jadi gembala. Mungkin suatu saat dia bisa kesaksian. Pak Juda ya, dulu pengusaha, sekarang juga pengusaha. Kenapa jadi pendeta? Kenapa Pak? Karena Tuhan sudah mempersiapkan Bapak. Amin saudara. Begitu juga saudara yang ada di sini saudara. Engkau yang hari ini apapun backgroundmu. Ya. Petrus itu saudara backgroundnya saudara, dia adalah nelayan, betul nggak? Tapi saudara, Tuhan ubah dia dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya. Jadi apapun backgroundmu saudara, sebenarnya Tuhan tuh mau pakai kita. Ya. Nah, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya percaya bahwa anak Tuhan itu nggak ada saudara yang nganggur. Tuhan itu saudara, Tuhan itu menempatkan saudara di Cilegon, itu adalah saudara menjadi berkat bagi Cilegon. Saya bersyukur anak saya saudara, ketika dia, karena kan 2 tahun dia kuliah online ya. Lalu saudara, kampusnya dia itu sudah lama tidak ada PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Nah saudara, kan kakak kelasnya udah pada lulus semua, betul nggak? Jadi saudara tidak ada mesbah di kampus itu. Lalu saya berkata, Dek, bukankah kamu diutus ke kota itu, pisah dari papi itu untuk bangun mesbah di kampus kamu? Dia bengong, emang bisa ya? Loh, kamu ada di situ Tuhan punya tujuan loh.
Tuhan tuh punya tujuan buat kita. Saudara bekerja ya, bukan hanya sekedar saudara cari duit saja. Saudara, engkau membangun gereja ini, Pak Sabar ada di gereja WTC Cilegon ini, Pak Sabar. Bukan semata-mata hanya buka ibadah 2 kali saja. Tapi ada tujuan. Lalu saya berkata, kamu bangun mesbah di situ. Dia bingung, ngapain sih Pi? Kok saya jadinya repot? Ya kamu kan anak pendeta. Lalu saya dorong dia. Tiba-tiba saudara dia bangun persekutuan. Dia bangun mesbah. Dan bisa berjalan. Saudara, Tuhan itu mau engkau ditempatkan dimanapun juga, bukan sekedar begini. Ya udah deh Pak, saya hanya mengalir saja, ntar mengalir ke got, mau nggak? Enggak begitu, Tuhan tuh mau saudara, engkau sekarang kau punya warung. Tapi saudara, warungmu itu saudara bukan hanya sekedar engkau membuka warung, tapi bisa jadi ada orang sakit. Saya punya anak rohani begini, Pak, warung saya ini sepi sekali Pak. Tapi saking sepinya Pak, saya hanya membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Ini saking sepinya saudara. Lalu dia berdoa. Tapi yang luar biasa saudara tahu nggak? Ketika warungnya sepi saudara, dia didatengin orang yang sakit, dia doakan. Dan saudara tahu nggak? Orang yang sakit ini cerita. Begini, si Inci itu kayak dukun loh. Kenapa? Saya ini kan datang ke warungnya, didoain, saya sembuh loh. Saudara, karena dia dikenal suka ngedoain orang, saudara tahu nggak? Tiba-tiba Tuhan datangin orang-orang saudara untuk datang berbelanja ke dia. Amin saudara. Dan yang lebih luar biasa, setiap kali saudara orang datang dia bersaksi, ya Tuhan Yesus itu baik. Saudara, saya nggak ngerti apa background saudara. Mungkin kau punya tokomu masih sepi. Engkau bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa toko saya sepi? Bukankah engkau sudah mempersiapkan aku untuk pekerjaan yang baik? Mungkin bisnismu sekarang lagi lesu. Kau bertanya sama Tuhan. Firman Tuhan berkata saudara, engkau itu sudah dipersiapkan. Kenapa engkau ada di situ? Ya. Kenapa gereja WTC Cilegon ini ada di Grand Krakatau ini? Kenapa? Dan Tuhan mau saudara, kita itu melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, hari ini engkau mahasiswa, kenapa saya kuliah di sana? Kenapa saya ambil jurusan ini? Saudara, jangan berpikir bahwa engkau hanya kuliah, kau bekerja, lalu kau dapat duit. Saudara, kalau engkau begitu, waduh, membosankan sekali hidup, betul nggak? Bosan sekali. Nah, saudara harus mengerti, kenapa engkau ada di WTC Cilegon ini, kau bekerja di Cilegon ini. Kau punya anak dan istri, ya. Nah, banyak orang ingin sukses. Siapa di sini yang pengen sukses, angkat tangan. Nah, banyak orang berpikir sukses itu adalah punya duit berapa M? 30 M. Wow, baru sukses ya Pak ya. Nah, kalau udah dapat 30 M ngapain Pak? Kalau saudara belum bisa menjawab 30 M itu buat apa, nggak akan pernah dikasih saudara. Percaya saudara. Misalkan gini ya, saya tanya, menurut kamu sukses itu apa? Ya Pak, saya punya rumah 1000 meter. Terus ditanya berikutnya, terus kalau punya 1000 meter itu buat apa? Bengong. Ya gue tidur-tiduran aja. Ya nggak akan dikasih sama Tuhan saudara. Kamu berapa? 30 M. Setelah itu kawin lagi Pak. Wah, apalagi kalau begitu. Betul nggak? Nah saudara, sebenarnya sukses itu bukan berapa banyak duit yang kau punya. Tapi berapa banyak engkau melakukan kehendak Tuhan. Makanya sukses itu adalah tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam diri kita. Apa sebenarnya? Sukses kita ini bukan berdasarkan apa kata dunia. Saudara, kalau sukses itu apa kata dunia, maka yang terjadi saudara, kita semua itu akan menjadi mata duitan semua, betul nggak? Ya, saya pernah ada seorang saudara tahu ya siapa yang
suka money game begitu, betul nggak? Wah dia sukses, dia punya ini, dia flexing, dia tunjukin ke siapa. Tiba-tiba masuk penjara, betul nggak? Apakah sukses itu seperti itu? Enggak, saudara. Sukses itu adalah engkau punya tujuan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, ya, yang telah ditetapkan Allah. Nah, ke gereja ini sukses itu apa? Kalau ditanya, saya mau tanya saudara jujur, kira-kira WTC Cilegon ini sukses nggak? Sudah sukses ya Bu? Wih, luar biasa. Siapa yang setuju dengan pendapat Ibu Bini? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Pak Yuda mendukung aja. Oke, karena kalau enggak diomelin. Nah, saudara, puji Tuhan kalau saudara sudah merasa diri sukses, betul nggak? Tapi saudara, ukuran sukses itu seperti apa? Nah, ntar kita akan bahas, saudara. Nah, Tuhan itu membangun gerejanya sudah punya rencana. Tadi Pak Immanuel berkata, gereja ini saudara ada itu bukan hanya sekedar ada aja, lu ada aja deh ibadah tiap minggu, enggak. Tapi Tuhan mau saudara, gereja ini punya rencana yang sesuai dengan rencana kerajaan sorga. Ya. Nah, seperti apa saudara? Nah, caranya bagaimana ukuran kita? Jadi gini saudara ya, menurut Ibu Mini gereja ini sudah sukses. Tapi menurut orang lain bisa jadi belum, betul nggak? Terus yang benar yang mana? Kita bisa saling gontok-gontokan kan, betul nggak? Oh Ibu Mini GR bener. Enggak kok, saya yakin. Sekali Yesus tetap Yesus, misalkan gitu nggak? Walaupun saya segini Pak, saya percaya bahwa saya sudah sukses. Saudara, ukuran kita itu harus disamakan dulu. Persepsi kita itu harus disamakan dulu dengan ukuran dari Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Setiap kita itu mengerti tujuan gereja GBI WTC Cilegon ini apa di Cilegon ini ya. Nah, Tuhan mau saudara, hari ini saudara, kita ini mengerti sebenarnya buat apa sih WTC Cilegon ini ada ya. Nah, itu dimulai dari visi gereja saudara ya. Nah, perhatikan. Mungkin saudara udah kena, itu di belakang ada ya, visi gereja kita ya. Membangun, dewasa, kudus, dewasa, mengalami terobosan. Saudara, kenapa saya review visi ini? Saya mau tanya, apa sih visi itu? Tujuan. Kalau bahasa sederhananya adalah televisi, artinya apa? Melihat penglihatan tapi ditelekan, betul nggak? Disiarkan, ya kan? Visi itu adalah sebenarnya yang paling mudah itu kamu tuh ntar jadi apa? Gitu. Nah, dan visi ini itu menjadi ukuran buat kita. Siapa kita ini sebenarnya memandang? Pertama ya, Tuhan itu taruh di gereja ini suatu visi, menjadi jemaat yang kudus. Saudara nggak main-main loh jemaat yang kudus ini. Saudara, kata kudus itu, saudara tahu nggak artinya kata kudus itu? Kalau bahasa Ibraninya namanya kados, betul nggak? Kudus itu artinya dipisahkan. Dipisahkan itu artinya apa saudara? Saudara dipisahkan dari orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Saya mau tanya, dipisahkan itu enak gak? Sebenarnya gak enak. Karena apa? Kita seperti dikucilkan, betul gak? Ini saudara kata kudus. Saya belajar saudara begini. Setiap kali saya berbuat sesuatu saudara. Saya bergerak di satu bisnis, lembaga keuangan. Banyak celah-celah sebenarnya itu saya bisa membuat pekerjaan saya ini lebih gampang. Membuat saya lebih kaya. Tapi Tuhan berkata itu gak kudus. Gak mudah loh. Misalkan Pak Yuda jualan lele. Sebenarnya supaya cepat itu gimana? Timbangannya misalkan ya Pak ya, dikurangi. Betul gak? Ada tuh yang begitu, betul gak?
Ya, ngomongnya segini gitu ya. Ya kalau ada dulu saya melihat pedagang beras itu 1 liter itunya di belakangnya diketok, betul nggak? Jadi kembung. Ada nggak yang begitu saudara? Atau bawahnya diganjel, betul nggak? Jadi yang tadinya 1 liter jadi 0,9 liter. Pak, saya kalau nggak begini rugi Pak. Wah, itu kudus, saudara. Kudus itu saudara benar-benar kita berkata ya. Kalau ya katakan ya. Kalau tidak katakan tidak. Ini seliter enggak? Seliter. Menurut kamu? Ya seliter aja deh. Padahal hanya 0,9. Jualan beras. Ini berasnya apa? Beras yang paling enak apa? Ya apa namanya tuh? Dicampur kan, betul enggak? Saya pernah ketemu dengan pedagang beras. Dioplos. Ini berapa sekilo? 11.000. Kok di sana 9.500? Bapak mau 9.500 Pak sama kainnya. Terus saya bilang apa bedanya? Ya, saya oplos aja. Oh begitu toh. Saudara, kata kudus ini ada harga yang harus dibayar. Dan itu sudah tiap hari loh saudara digoda. Istri saya cerita, banyak teman-temannya sering sekali bikin bon palsu. Budgetnya sebenarnya misalkan 2 juta. Yang digunain sebenarnya 1,5 juta. Ya. Udahlah, genapin aja. Jadi 1.980.000, 20.000-nya dibalikin. Kita masih bisa untuk makan-makan 480. Toh kita di bawah budget. Jangan sampai panitia Natal di tempat ini begitu, saudara. Berapa budgetnya? 20 juta. Sisanya 4 juta. Udahlah kita makan-makan aja, dinaik-naikin, di-up. Saudara, ingat, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu kudus. Ya. Yang berikutnya dewasa. Jemaat ini saudara, setelah kudus dia harus dewasa. Dewasa itu adalah orang yang tidak menghakimi. Ini saya ulangi ya, kedewasaan itu adalah dimulai ketika kita tidak menghakimi orang. Saya perhatikan ya begini saudara ya. Misalkan ya, ada orang sudah diingetin. Ya, kamu jangan berbuat ini, berbuat A. Tapi dia malah berbuat A. Terus akhirnya dia kejedot. Kecenderungan kita ngomong gimana? Rasain lo, betul nggak? Iya kan? Kebanyakan kita begitu kan? Saya mau tanya, orang itu jadi tambah lebih baik atau tambah benci saudara? Nah, orang dewasa itu nggak begitu, saudara. Saya ulangi, saudara. Orang dewasa itu adalah ketika ada orang salah, dia berkata, ayo saya doakan kamu supaya kamu pulih. Jangan begini, udah dia jatuh ketimpa tangga, makanya gua kan udah bilang, mati aja lu sekalian. Itu nggak dewasa, saudara. Seorang yang dewasa itu adalah dia tidak menghakimi. Amin, saudara. Dan ini dalam, saudara, nggak mudah. Termasuk saya pun juga, saudara, kecenderungannya kalau anak saya atau orang yang saya kasih nasihat kejeblos, saya merasa diri saya kadang menjadi lebih bangga karena saya lebih tahu daripada dia. Saudara, kedewasaan itu ada dimulai ketika kita bisa menerima orang itu walaupun dia melakukan kesalahan. Gereja ini, saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan harus menjadi pribadi yang dewasa. Amin, saudara. Emang ngomong ini, saudara, mudah ya, kudus dewasa. Dan berikutnya, saudara, kalau engkau benar-benar kudus dewasa, maka engkau bisa mengalami terobosan. Nah, Bapak Ibu saudara, banyak sekali orang itu fokusnya di mana, saudara? Dia fokusnya di terobosan.
Tuhan kapan dong gua kaya nih? Gua udah begini nih, udah datang tepat waktu, nggak kayak pendeta Immanuel tadi telat. Misalkan gitu ya. Saya datang udah jam 8 kurang loh, Pak Immanuel datang 8.50 misalkan. Kok saya nggak ngalamin terobosan? Saudara, fokus kita itu adalah saya itu ingin mencapai ini. Tapi saya kasih tahu saudara, Tuhan itu suka dengan proses. Saudara ya, di dalam hidup saya itu adalah engkau harus mengerti dulu proses yang Tuhan sediakan. Kenapa? Saya bersyukur ya, kemarin itu saya berdoa buat anak saya, saudara. Ketika dia lulus kuliah, ya memang jujur saudara, ini orang tua nih ya, tolong nih, kalau anaknya belum dapat bekerja itu jangan dimarahin, saudara. Dasar lu blow on lu, gitu, jangan gitu. Saudara, hari ini saudara, Gen Z, namanya Gen Z ya, Gen Z apa Gen Z nih? Ada orang namanya Gen Z, ada Gen Z ya. Saudara, nggak mudah untuk mendapatkan pekerjaan sekarang ya. Saudara, kalau engkau ingin keluargamu mengalami terobosan, anakmu mengalami terobosan, saudara dulu yang berubah. Jangan suka menghakimi anak-anak terlebih dahulu, saudara. Ini saya kasih tahu, kalau engkau saudara cenderung saudara menghakimi anakmu, maka anakmu kabur, saudara. Dan itu, ini saya sharing ya, karena saya punya anak perempuan dua-duanya dan mereka memasuki masa bekerja. Saya ikutin sudah setiap prosesnya. Berkali-kali dia melamar pekerjaan, gagal, lamar lagi, gagal. Udah di tes akhir saudara, ternyata gagal lagi. Ya. Saudara, ada satu sisi saya bilang, saya kasihan juga sama anak saya, capek dia, betul nggak? Nggak mudah loh kayak gitu. Saya ngomong ke istri saya, perasaan lebih gampang zaman dulu ya, zaman saya saudara. Tapi saudara, saya berkata ke anak saya, Tuhan tuh suka dengan proses. Ketika saudara dia gagal, dia lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan. Ternyata saudara, Tuhan tuh sedang mempersiapkan. Betul nggak? Dia ikut pelayanan, dia menjadi SGL, dia bisa jadi mentor. Saya bawa dia ke dalam satu, istilahnya begini, saya bawa dia ke dalam satu pengalaman pribadi bahwa Tuhan itu adalah cukup. Ya. Sampai satu titik, saudara, ketika dia mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, dia bersyukur, Papi, sekarang saya sudah kerja dan saya mengerti bahwa semua hal yang saya alami itu adalah untuk membuat saya lebih dewasa. Amin, saudara. Makanya saudara, engkau hari ini kalau engkau sedang bergumul di pekerjaan bisnismu, nikmatin aja proses itu. Ya. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya terobosan. Amin, saudara. Nah, kalau orang yang sudah mengalami terobosan, saudara, dia bisa menjadi kesaksian, betul nggak? Transform communities, mengubah komunitas. Dia mempengaruhi kota. Kalau komunitas-komunitas banyak, saudara, maka kota itu akan diterpengaruh juga. Nah, saya nggak tahu berapa lama GBWTC Cilegon ini udah berapa puluh tahun ya, Pak? 12 ya, udah 12 tahun. Apakah pernah viral WTC Cilegon, saudara? Oh. Nah, saudara ya, Tuhan tuh mau kita tuh sebenarnya viral. Justru kalau biasa-biasa itu berbahaya, saudara. Saya membaca kisah para rasul sekarang kan, bener nggak? Siapa yang SMA-nya tiap hari nih? SMA itu bukan sekolah menengah atas, suka membaca. Saudara baca nggak kisah para rasul? Setiap kali Rasul Paulus datang ke satu kota, itu dia jadi viral.
Saudara, viral itu saudara bukan sesuatu yang negatif. Sebenarnya saudara, kedewasaan itu kadang ya harus ada pengorbanan. Nah ini saudara yang saudara minta tuh, coba saudara baca. Saya bilang Rasul Paulus ini luar biasa ya. Dia datang di Efesus difitnah. Betul nggak? Sampai terjadi huru hara. Dia ke setiap kota dia selalu begitu saudara. Di penjara diapain. Pak, mungkin Pak Yuda, Pak saya belum siap ya. Saya juga tidak berkata begitu ya. Bukan saudara. Tapi viral ini adalah berbicara saudara. Engkau bisa mempengaruhi kota. Kalau kota tidak menyadari kehadiran gereja ini saudara. Mohon maaf nih, mohon maaf. Berarti saudara, ada kuasa yang Tuhan berikan itu belum meledak di gereja ini. Saudara harus akui, kenapa sih? Seberapa banyak saudara? Misalkan contoh ya, orang datang beribadah, yang pertama kali dicari itu WTC Cilegon. Datang ke kota Cilegon, carinya di mana ya? Gereja. Saudara harus mempengaruhi kota. Kota ini saudara butuh GBWTC Cilegon. Amin saudara. Ayo semua jemaat di sini bangkit. Dimulai dari mana? Kersel-kersel mengalami terobosan demi terobosan. Kersel-kersel mengalami kesaksian demi kesaksian. Saudara ya, bahaya terbesar di dalam satu gereja ketika di kersel nggak ada kesaksian. Saya kalau membuka kelas, saudara, kelas TC, saya udah ngomong. Kelas ini adalah kelas transformasi. Gereja ini namanya gereja WTC, WTC. Word Transformation Church. Kalau gereja ini nggak ada transformasi, berarti gereja ini gereja Saudara sadar nggak nama ini besar sekali. Transform the community. Saudara harus cerita kesaksian. Apa yang kau ngalamin terobosan. Saudara ikut Tuhan itu adalah sesuatu yang exciting sekali. Apa sebenarnya kok? Saya belajar dari gembala senior kita, Pak Wiryo. Dia selalu bersaksi. Kalau kita punya senior pastor saja, dia bisa mengalami mujizat. Masa gereja ini harusnya kan mewarisi warisan beliau dong, benar nggak? Atau saudara sukanya biasa-biasa aja? Saya sih nggak panas, nggak dingin. Jangan saudara, karena yang suam-suam itu dimuntahkan. Amin saudara. Ya, saudara harus punya. Ya, pesan saya ke Pak Sabar dan Pak Yuda. Kalau gereja ini belum viral di kota ini, sebenarnya bukan viral sesuatu yang negatif, tapi viral di mana kabar baik itu diberitakan. Amin saudara. Ya, saya percaya saudara, gereja ini pasti dipakai oleh Tuhan. Amin. Lanjutkan ya. Kenapa nih? Oke, gereja itu harus memiliki tujuan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang sehat. Ya. Nah jadi saudara begini saudara ya, perhatikan. Kalau engkau nggak bertumbuh, maka engkau itu sakit, betul nggak? Itu saja. Saya kadang gak suka kalau misalkan kita itu dievaluasi, betul. Tapi evaluasi itu penting untuk mengetahui di mana sebenarnya titik salah kita. Ya, jujur saudara, kalau saya dievaluasi oleh istri saya itu agak gelisah gitu ya. Papi nih gini. Tapi saudara, kedewasaan itu adalah ketika kita mau menerima
masukan. Betul nggak? Justru saudara, orang yang paling berbahaya itu adalah ketika dia tidak menerima masukan. Artinya saudara itu sudah dablek, sudah bebal. Betul nggak? Coba kita bertanya, apakah gereja ini masih bertumbuh? Ya. Mohon maaf ini. Atau gereja ini sudah stuck ya, memang Pak dari dulu sekarang sampai selama-lamanya begini Pak. Itu Tuhan Yesus, betul gak? Saudara harus mau. Jemaat Tuhan di sini saudara harus mau mengevaluasi. Hari ini saudara tanggal 30 Juni 2024. Tahun ini saudara sudah 6 bulan genap gereja ini ada di tahun 2024. Dan gereja ini saudara, tahun 2024 punya tema apa saudara? Temanya apa? Rise and shine. Artinya apa? Bangkit dan bersinar. Apakah saudara sudah bangkit? Apakah saudara sudah bersinar? Ayo saudara, saya kasih tahu. Ya saya bukan artinya, saya kan hanya diutus saja betul. Mohon maaf, jangan besok ntar saya dihalangin gak boleh keluar. Pak Immanuel tadi khotbah ngomong apa? Ya, saudara, Tuhan mau kita bertumbuh, amin saudara. Bertumbuhnya untuk lebih baik lagi. Bertumbuhnya untuk apa? Sesuatu yang bertumbuh itu ada sehat. Tapi kalau tidak ada pertumbuhan, saudara, berarti sebenarnya kita sedang sakit. Nah, ini saudara yang Tuhan mau. Ayo, sama-sama semua jemaat Tuhan di tempat ini berkata, kersel-kerselnya gimana? Kersel kamu sehat atau enggak? Saya saudara, ini sharing aja ya, bukan artinya saya lebih baik. Saya itu saudara, kalau saya ditegur oleh gembala senior saya, itu saya tuh langsung menerima. Tiba-tiba saya dapat rapor merah. Kenapa saudara? Dari 35 kersel yang di bawah TC itu saudara, 70% merah. 10% kuning, 20% hijau. Nah, saudara jangan marah-marahin ketua kersel. Saya kumpulin mereka, saya cerita. Kenapa sih nggak kersel? Kenapa? Lalu mereka cerita masalahnya gini. Terus saya berkata, tapi saya tunjukkan, saya kasih teladan, kersel saya hijau. Mau nggak kita gerakan Go Green? Mau Pak Immanuel? Ayo. Ada nggak kersel yang sakit? Saya datang. Kan bilur-bilur Yesus menyembuhkan, betul nggak? Saya datang. Saya hadir. Ya. Saudara puji Tuhan. Ketika saya tegur mereka, saya tunjukin rapor merahnya dari gembala senior. Mereka punya respon yang positif. Dan saya sekarang lihat saudara, pertumbuhannya sudah 90% hijau. Semua saudara ketua rayon sudah ini saudara ya, ngadain pertemuan dengan ketua kersel. Dimulai dari hal yang sederhana. Untuk kesembuhan itu saudara gak usah kita bikin acara yang wah, mari kita Pak undang pembicara Gilbert Lumondong ke Cilegon ini. Kita jadikan gereja ini viral Pak. Karena kemarin Pak Gilbert viral. Enggak begitu saudara. Saudara harus bawa sesuatu yang sederhana aja. Ayo kersel-kersel, kira-kira ada enggak kersel-kersel yang sekarang sudah merah, kuning, hijaunya sedikit. Ya.
Ayo saudara. Karena firman Tuhan berkata Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Semua saudara. Gereja ini harus menjadi gereja yang sehat. Karena begini saudara, orang sehat itu saudara akan menjadi pusat perhatian. Betul nggak? Kalau yang lain sakit, dianya sehat, orang akan bertanya, betul nggak? Kenapa kamu sehat? Saya sakit. Tapi kalau orang sakit ketemu orang sakit, tambah sakit, betul nggak? Amin saudara? Saudara mau nggak gereja ini sehat? Siapa yang mau gereja ini sehat? Tangan. Amin saudara ya? Ayo saudara. Mulai sesuatu yang sederhana. Jangan muluk-muluk saudara. Jangan saudara berkata begini, Pak kita undang pembicara, kita bikin acara kembali Pak. Mumpung ini lagi liburan anak, kita ke Anyer rame-rame Pak. Nggak perlu saudara. Ayo kita mulai dengan hal yang sederhana. Kalau kita punya istilahnya teman kita yang sedang mutung, gak mau ke gereja, kita doakan. Ya, dalam list doa kita. Saya percaya saudara, bilur-bilur Yesus sanggup menyembuhkan kita. Amin saudara. Nah, lalu gereja juga itu, gereja yang sehat itu adalah mempunyai keseimbangan dalam menyelesaikan tujuan. Saya tahu saudara ya, di sini yang full timer nggak ada juga ya. Walaupun saudara punya gembala, Pak Sabar ada seorang gembala, tapi dia punya pekerjaan juga nggak full timer. Tetapi Tuhan juga mau kita seimbang. Keseimbangan itu artinya apa saudara? Membuat kita ini tidak jatuh, betul nggak? Orang yang tidak seimbang itu gampang jatuh. Gereja ini harus seimbang. Kapan dia istilahnya berbuat sesuatu untuk jemaat, tapi juga gereja ini harus berbuat sesuatu juga buat di luar jemaat. Ya. Karena kalau kita terus, diri kita terus, itu saudara kita akan menjadi laut mati, betul nggak? Saudara tahu laut mati? Laut mati itu pernah kan, ada yang pernah ke laut mati, saya pernah, Pak Sabar mungkin pernah. Laut mati itu saudara 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi saudara biasanya kalau satu danau itu kan biasanya di atas permukaan laut. Jadi dia bisa menyalurkan airnya lagi kan. Tapi laut mati ini hanya menerima, terima aja terus. Saudara tahu nggak? Terima kasih. Betul nggak? Saudara nggak boleh hanya terima. Ngasihnya entar deh kapan-kapan. Enggak begitu saudara. Saudara terima, saudara juga kasih. Nah ini yang disebut sebagai keseimbangan. Ada gereja itu saudara kalau udah menerima firman, dia juga harus membagikan firman itu. Melakukan firman itu. Kalau gereja ini hanya menerima kebenaran firman saja, tapi tidak pernah melakukan, gereja ini sudah gak seimbang. Gereja ini sudah gak seimbang, saya ulangi. Gereja itu adalah orang yang memang Tuhan taruh di muka bumi ini untuk berdampak. Makanya Yesus berkata, kamu itu terang dunia dan garam dunia. Saya mau tanya saudara, kalau garam itu untuk siapa sih? Untuk si garamnya itu atau untuk sekitarnya, betul gak? Saya mau tanya, terang itu sebenarnya untuk apa? Untuk di mana ada kegelapan, betul gak? Supaya orang itu saudara bisa melihat. Jadi kalau engkau rindu gereja ini mengalami keseimbangan, mulailah kita mengubah pola pikir kita. Bukan berbicara tentang diri kita saja. Tapi mulai berpikir, apa yang bisa saya perbuat untuk komunitas. Tadi saya sudah berkata, ayo yang sehat, kita sehatin apanya dulu saudara.
Kersel, betul nggak? Kalau sudah sehat, baru kita mulai berpikir, kita jangan hanya menerima saja, tapi juga harus seimbang. Amin Bapak Ibu semua. Ya. Dalam menyelesaikan tujuan Tuhan kita harus seimbang. Nah, banyak gereja itu yang dibangun dengan tujuan macam-macam. Ada tradisi. Sorry ya, gereja ini walaupun GBI, tapi kebanyakan orang Batak. Jadi tradisi Batak yang mendominan. Ada gereja, kebetulan nih gereja ini orang Chinese. Jadi kita Natalnya pindah ke Xinjia. Bisa kan begitu ya? Saudara, nggak bisa begitu saudara. Jangan bangun gereja berdasarkan tradisi. Sorry ya, ini kayaknya gereja ini dari dulu memang begini tradisinya. Nyanyian 3 kali, doa, firman Tuhan, tutup. Ini WL juga jadi begitu, terpola. Ada gereja hanya untuk ngumpulin uang. Yang penting duit. Kalau khotbah itu berbicara tentang duit terus. Ya. Ada gereja sudah pikirnya gimana bangun gedung gereja, gimana bangun gedung terus. Setelah dikasih gedung bingung. Banyak gedung gereja udah punya gedung sudah, tapi malah kosong. Saya pernah saudara datang satu gereja saudara. Hanya sekali ibadah, itu pun juga. Ini ya, saya ngomong apa adanya ya. Itu kalau saudara datang ke Papua saudara ya. Gereja itu gedenya luar biasa saudara, segede gaban kali. Saya pas waktu ke Papua pelayanan, pokoknya Papua, Manado tuh ya. Itu gedung gerejanya gede-gede. Saya pikir itu kan gedung gereja gede. Saya pikir jemaatnya ribuan. Tahu nggak yang datang berapa saudara? Udah jauh-jauh dari Jakarta, gedung gedenya segini. Yang datang cuma 18 orang. Itu kosong. Padahal ada balkonnya juga. Saudara jangan hanya fokus di gedung. Fokuslah saudara bagaimana jemaat itu bertumbuh. Kalau jemaat bertumbuh, maka saudara Tuhan juga akan menyediakan rumah. Program, ya. Ada gereja fokusnya hanya ke program, acara gimana nih acaranya kita. Acara ulang tahun gereja jadi fokus terus. Terus acara apa lagi? Sampai ujung-ujungnya saudara, supaya gereja ini lebih wah. Pakai LED, lampu kelap-kelip, saudara, semua joget-joget. Tapi tetap enggak, saudara, enggak begitu. Ya. Ada gereja karena ambisi manusia. Ya. Tapi puji Tuhan GBWTC Cilegon enggak begitu. Amin, saudara. Ya, bukan begitu ya. Saudara punya destiny ya. Gereja yang benar adalah gereja yang digerakkan karena tujuan untuk membangun gereja. Kita harus memiliki dasar yang benar. Sehingga gereja bisa menjadi kuat. Gereja bukan hanya sekedar bertemu hari Minggu, saudara. Bukan itu. Tuhan mau, saudara. Kita semua dimurnikan. Saya jujur, saudara, sebagai seorang pendeta pun juga, saya selalu takut dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, di hari-hari terakhir ada orang yang berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Aku sudah mengusir setan demi nama-Mu. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, aku tidak kenal Engkau. Makanya saudara, penting sekali kita semua di sini untuk dikenal oleh Tuhan. Ya. Kalau engkau ingin dikenal oleh Tuhan, punyalah dasar yang benar dalam bergereja. Ya. Jangan hanya sekedar rutinitas saja. Ya. Nah, kenapa sih kita harus punya tujuan? Tadi Pak Immanuel berkata, tujuan itu penting supaya kita ini punya dasar yang benar. Ya. Tujuan itu akan membangun kesehatian. Ya.
Saudara, ini mungkin saya percepat ya karena udah waktunya juga ya. Tujuan itu akan mengurangi frustasi. Dan tujuan itu membuat kita lebih konsentrasi. Nah Bapak Ibu semua, apa yang saya bagikan hari ini mungkin sedikit sekali. Tapi ayo kita mulai berpikir, Tuhan aku mau gereja ini terus bertumbuh menjadi kuat dan sehat. Amin. Kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian, katakan selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Tuhan selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat tanganmu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat tetap setia. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin kau hari-hari ini berkata, Tuhan, banyak hal di dalam diriku yang letih lesu. Tapi hari ini Tuhan berkata, kau kuat, kau sanggup. Tuhan punya rencana tujuan. Bukan satu kebetulan kau di WTC Cilegon ini, di kota ini. Tuhan punya tujuan yang baik. Pekerjaan yang baik Tuhan sudah siap. Kalau engkau rindu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan, kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Hambamu terbatas Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang terbaik buat mereka. Tuhan sudah punya tujuan dalam hidupmu. Tuhan sudah memanggil engkau menjadi kudus, dewasa dan mengalami terobosan. Sehingga hidupmu mempengaruhi, mengubah komunitas, mempengaruhi kota, memberikan dampak bagi bangsa-bangsa. Aku berkati Tuhan, gerejamu di tempat ini. Hambamu terbatas Tuhan, tapi rohmu tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Immanuel Tuhan.
Biar setiap umat-Mu di tempat ini boleh lebih lagi mendengarkan Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh melakukan Tuhan bagian kami itu kami boleh terus mentaati setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mengalami pengalaman bersama-sama dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Biarlah umat-Mu di tempat ini Tuhan boleh Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Dan kami boleh memiliki hati yang lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Pak Im Tuhan, berkati Pak Im Tuhan kemanapun hamba-Mu melayani Engkau, Engkau taruhkan hikmat pewahyuan yang lebih lagi, kuasa-Mu terus Tuhan nyatakan di dalam pelayanannya, sehingga di dalam setiap pelayanannya Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengarnya Bapak. Terima kasih Tuhan, Ibu Catherine juga Tuhan berkati Tuhan, anak-anaknya Tuhan berkati Tuhan, lindungi Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan. Mereka satu keluarga boleh melayani Engkau lebih lagi Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Ko Joni juga sebagai owner di tempat ini Tuhan, yang sudah menyediakan tempat bagi kami sehingga kami boleh beribadah. Umat-Mu di tempat ini Tuhan yang hadir di pagi hari ini, kami percaya mereka akan pulang dengan penuh sukacita Tuhan, karena berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terus Tuhan pimpin mereka di perjalanan, bahkan mereka tanpa kekurangan suatu apapun juga, sehingga sukacita-Mu terus ada pada setiap mereka Bapa. Berkati setiap umat, berkati Tuhan. Pak Sabar juga Tuhan berkati Tuhan, urapi sebagai pemimpin, sebagai lead pastor di tempat ini, sebagai gembala. Tuhan tambahkan hikmat pewahyuan yang lebih lagi Bapa. Bahkan berkat-Mu terus melimpah atas hamba-Mu, istri dan anak-anaknya juga Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah berkat-Mu menyertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.